kasih telah hadir di sini. Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu berada dalam kesenangan. Selamat datang di perayaan tubuh orang-orang lupa. Tak perlu ragu, sangat jelas dan pasti pertunjukan ini mengusung sebuah tema yang harus disampaikan kepada Anda sekalian sebagai sebuah pesan. Sebagai tokoh utama, saya yang akan bertanggung jawab menjadi ujung tombak untuk menjembatani pemahaman dan kenikmatan Anda sekalian ketika menonton adegan demi adegan dalam pertunjukan ini. Tapi sebelumnya, supaya tidak terjadi gagal paham, saya akan memberi bekal pengetahuan yang cukup agar pertunjukan ini dapat melesat masuk kepada Anda dan Anda sekalian. Baiklah, untuk membaca pertunjukan ini sebagai pengantar, saya akan menyampaikan sudut pandang atau pemikiran dari seorang tokoh, yaitu Jean Baudrillard, seorang pengerti kebudayaan dan seorang filosof kontemporer asal Prancis. Menurut Jean Baudrillard, di zaman ini konsumsi telah menjadi basis pokok dalam tatanan sosial. Iklan telah mengambil alih tanggung jawab moral masyarakat, menggantikannya dengan moralitas hedonistik yang melulu mengacu pada kesenangan. Kita hidup di dunia yang penuh dengan simulasi. Tidak ada yang nyata di luar simulasi. Simulacra, di mana realitas yang ada adalah realitas semu. Realitas buatan.
Sangat ramah kesannya kalau lihat orang. Tidak senonoh. Kok begitu? Kalau cuma pakai tangan kiri, orang akan terus membedakan. Aku ini sedang cebok atau sedang berdoa. Jadi bingung kan?
Kisah lama si Malin Kundang. Konon si ibu yang miskin ingin menciumi si Malin yang kaya raya. Si Malin tentu saja tidak naus. Ibu si Malin nekat lari ke supermarket. Seketika ibu si Malin menjelma sebagai Ken Dedes. Wahanya bercahaya. Si Malin tergoda. Si Malin pun menciumi Ken Dedes. Ken Dedes tidak melawan karena memang suka sih. Tapi si Arok yang baru pulang meronda jadi murka. Banting-bantingnya si Malin sampai kepek. Si Arok tanpa rambut. Butuh Ken Dedes. Dedes pun seketika berubah menjadi Nenek Kunti. Rambutnya cepat. Si Arok terbahak. Lalu supaya perbuatan kriminalnya tidak diketahui yang berwajib, si Arok menyamar sebagai Syekh Siti Jenar. Allah, Allah, Allah. Si Malin tidak terima. Diucapnya mantra sakti. Si Malin yang tadinya gepeng jadi membesar, berubah wujud dan sifatnya menjadi Rahwana. Rahwana. Si Kunti kaget, udah pede dalam cepatnya dan juga disimpulkan melihat tali dan anunya Rahwana. Si Kunti langsung semakin berat membisui istilah
material dalam Afrika Semasa Communication. Semakin barang-barang tersebut melimpah, semakin jauh barang-barang tersebut dari kebutuhan fisik dan sosial dasar. Semakin kita terbuka terhadap berbagai ketertarikan yang memiliki landasan psikologis. Alasan bahwa kita harus berusaha secara magis untuk membeli barang melalui berbagai kekuasaan dan situasi fantasi adalah karena para masa mengikat tidak dapat mengandalkan argumen rasional untuk menjual barang-barang mereka dalam jumlah yang memadai. Setidaknya
Beliau itu sangat ahli di bidang pemasaran. Kenapa saya beliau? Itu bahasa marketing. Oh, jadi ilmu marketing itu dapatnya dari atas. Semua pedagang itu butuh satu orang. Berarti kenapa ya banyak pedagang yang nakal? Ya, kenapa bayi-bayi mati? Mereka belum berdosa benar. Ya, itu juga benar sih. Itulah yang dilakukan. Bayi pikir, bayi ditakut. Kita butuh sempurna sebelum mati. Apa gunanya daging yang berjubel ini di tulangku? Aku mau supermarket. Kenapa makanan kembali ke supermarket? Karena di sanalah tubuh tersimpan. Juga kurang. Ya, seluruh ingatanku. Aku jadi ingat Madonna. Ingat kamu bercahaya. Bicaralah dengan ingat kamu. Ciptakan nenek moyangmu. Seru namanya. Madonna, Madonna, Madonna. Madonna. Ia adalah serigala kampung yang dibesarkan oleh putirinya. Semua kakak-kakaknya adalah pencuri kayu bakar di hutan Borneo. Ayahnya seorang pelaut bernama Vasco da Gama. Selamat malam. Kurang minum, kurang makan. Selamat malam. Cantik. Akan tetap Infino Veritas. Infino Veritas. Infino Ayah Madonna jarang sekali pulang. Kabarnya tersesat di laut selatan, lalu dikawin paksa oleh Nyi Roro Kidul untuk memperbaiki keturunan. Segera setelah itu, Nyi Roro Kidul menceraikan raja-raja Jawa yang kurang tampan tampilannya. Sial. Madonna tak akan hidup di hutan. Dia lari ke kota, tersesat dalam arus demo mahasiswa. Malah kasihnya. Ya, terkena tembakan. Nih, nebak kau. Madonna tidak betah di hutan. Madonna lari ke kota dan terjerat arus mahasiswa. Memang makan nasibnya. Tapi Madonna lari ke hutan itu hanya digigit anjing herder pasukan hati huru-hara. Lebih tepatnya diperkosa. Tapi sejak itulah Madonna sadar dia punya jenis kelamin yang menggoda. Awalnya Madonna hanya dipekerjakan di pabrik terigu, maka badannya yang berbulu menjadi putih melepuh.
digaungkan sebagai pelestarian iman. Jadwal kerjanya begitu padat kini. Madonna makan pagi di Singapura. Ya, minum teh di Jepang. Lalu makan sore di Italia. Untuk buang air, Madonna pilih Jakarta. Jakarta, tempat banget Cina. Jakarta, oke. Nah, malamnya Madonna pergi ke Amerika untuk memasangkan hutan dari serat rambut perawat Cina. Dan kabarnya bahan itulah yang ditenun menjadi selimut mumi para faraon. Malamnya Madonna kembali lagi tidur di hutan. Ya tak punya partner? Besek banyak tanya. Aku tak mau ya, tak suka punya nenek moyang yang melarat. Madonna tidur di hutan hanya untuk memelihara naluri hewaninya, atau iseng-iseng menerkam leher pengusaha PH dengan tarik beliannya. Kata dia, subuh harus cepat bangun. Madonna bangun subuh, kemudian berlari kencang menuju sungai Gangga. Atau Madonna ketinggalan KRL. Sian ya, berenang lama-lama supaya semua segalanya kembali sirna. Pukul 7 waktu GMT, semua pria sudah menunggunya di Paris. Di Paris. Setiap Senin, Madonna berkebaya. Menjelang Sabtu, Madonna hanya menggunakan celana transparan terbuat dari selaput otak betina. Berdoa serigala itu berbeda cara dari waktunya. Oh, lebih dari iman, dia punya impian. Madonna lah yang selalu memimpikan agar semua hewan diberi jatah celana dan harus Levi's mereknya, supaya semua gerak hewaninya bebas dan hajatnya tertampung sempurna. Oh, hajatnya akan didaur ulang menjadi popok nongkinya, sedang saripatinya akan disisipkan dalam resep rahasia ayam goreng lontong yang kaya rasa. Gagasan Madonna lebih sistematis daripada Hitler yang ingin bikin pupuk dari bahan dasar apa? Oh, tidak ada yang tahu ya naskah saya deh. Dari bahan dasar apa? Salah. Dia dapat hadiah dari bahan dasar daging Yahudi yang dibakar paksa. Kelewatan. Nah, dengan semangat I help it, Madonna diundang ke forum PBB dan disitulah Madonna berbicara. Yang mulia, saya hanya seekor hewan, tapi sayalah hewan yang memimpikan agar semua hewan diberi jatah hutan. Saya telah membuat lambayan-lambayan hutan, sebuah lambayan pedang. Lalu di akhir pidato, Madonna melepas hutannya dengan cekatan, lalu nampaklah dari serigalanya putih bersinar seperti bayi tanpa placenta. Serentak rampak menjadi gaduh. Semua berlari di supermarket, memborong hutan-hutan, lalu mengimpornya ke negara terbelakang. Tanggapkan hutan! Tanggapkan hutan! Itu firman! Itu firman! Bagus!
Tafsir kultural studies atas matinya makna iklan yang sedemikian masif dan agitatif itu pada akhirnya meruntuhkan seluruh bangunan logika pembunuhan kehidupan hidup sehari-hari menjadi logika konsumsi yang sangat absurd. Betapa tidak absurd jika dalam menulis sebuah produk logika yang kita pakai tidak lagi terikat pada nilai utilitas, fungsi, dan kebutuhan, melainkan pada apa yang disebut sebagai logika tanda dan logika citra. Citra adalah sesuatu yang tampak oleh indera, tapi tidak memiliki eksistensi substansial. Dengar, obat nyamuk adalah firman Tuhan, sebab semua nyamuk adalah pedagang yang nyamuk. Dunia kita selamanya adalah kisah ketergantungan. Tapi belilah selalu obat nyamuk, supaya kau tetap bertahan sebagai daging. Kalau gatal, itu tandanya dagingmu masih beriman. Selama hidup kita hanya dikondisikan untuk merayakan tubuh sebelum menjumpai kematian. Satu-satunya yang tidak memiliki kesabaran adalah waktu. Itulah musuh terberat tubuh. Bagaimana merayakan tubuh di sisa-sisa waktu? Yang kuperlukan cuma jantung yang seabadi.